sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 Maret 2022 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, opa-oma, yang putri, yang kaku, dimanapun saudara-saudari berada, para pencinta Daily Fresh Juice, para pendengar setia, selamat hari Minggu, pekan Prapaskah yang kedua. Kita memasuki masa di mana kita boleh diberi kesempatan merefleksikan hidup dan menimba inspirasi kita dari firman Tuhan tentunya. Dan hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, dalam antifon pembuka, seruan Mazmur 27 ayat 8 sampai 9 kiranya mengawali doa kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seturut sabdamu ku cari wajahmu, wajahmu ku cari ya Tuhan, janganlah wajahmu kau sembunyikan daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, inspirasi sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan-bacaan hari Minggu, kita boleh menimba inspirasi, akan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang boleh menjadi inspirasi kita dari Injil Lukas, bab 9 ayat 28b sampai 36. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada, selamat hari Minggu untukmu semua. Kita pertama-tama bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita terima dari saat ke saat, meskipun dalam situasi pandemi, dalam situasi dunia yang masih dilanda peperangan. Kita mohon agar kiranya hari demi hari
situasi dunia atau hal-hal baik muncul kembali atau upaya untuk perdamaian. Hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kita diajak untuk menyadari akan kemuliaan atau peristiwa transfigurasi. Bagi saya adalah pengalaman puncak spiritual. Dalam tulisan Romo Albertus Purnomo FM, Ketua Lembaga Biblika Indonesia, ia mengungkapkan juga senada hal ini memberi inspirasi kepada kita semua bahwa transfigurasi adalah pengalaman puncak spiritual. Bagi saya dalam permenungan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa untuk mencapai kemuliaan atau pengalaman spiritual, tentu kita harus melewati pengalaman-pengalaman salib. Dan salib-salib dalam perjalanan hidup kita itu memurnikan. Nah, yang menarik di dalam bacaan Injil ini, pengalaman spiritual atau pengalaman puncak yang digambarkan dalam tradisi-tradisi Kristiani, juga dalam kitab suci, seringkali dipakai adalah gunung yang dalam bahasa-bahasa tertentu atau kita boleh menimbang bahwa gunung itu adanya di puncak, yang mau menunjukkan bahwa kita untuk sampai ke puncak melewati berbagai macam rintangan. Kalau yang saudara-saudari yang sedang mendaki gunung atau juga pernah punya pengalaman sampai ke gunung, pasti punya pengalaman yang luar biasa. Namun melewati perjuangan yang luar biasa, pengorbanan dan pemberian diri yang utuh. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami, peristiwa iman yang dialami oleh Petrus, ia sampai mengungkapkan kalimat ini yang keluar. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bila kita mengalami sesuatu yang di luar nalar atau juga mengagumi, maka ungkapan yang keluar adalah sukacita. Energi yang mampu kita rasakan karena kita sungguh merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Pengalaman puncak spiritual menjadikan kepada kita pengalaman perjumpaan dengan Allah, ya, pengalaman merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Dan pengalaman itu mampu kita lihat baik itu dalam simbol-simbol dan juga diungkapkan kekuatan doa itu sendiri. Dan doa Yesus disampaikan bahwa ketika Yesus berdoa di ayat 29, ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Kiranya juga salah satu jalan untuk mencapai tadi itu pengalaman puncak spiritual, ya dilandasi dengan doa-doa yang senantiasa kita bangun. Kemauan, kerelaan yang sungguh untuk membangun relasi yang baik dengan Allah sendiri melalui doa-doa kita. Dan hari ini Injil Lukas kita kenal bahwa Injil Lukas itu adalah Injil doa yang selalu memberikan kepada setiap kita pengalaman-pengalaman untuk membangun relasi yang baik. Doa itu menjadi ungkapan kita tidak hanya sekedar meminta, tetapi membangun relasi komunikasi timbal balik. Sehingga dengan semakin dekat membangun relasi yang akrab dengan Allah, kita mampu menangkap kehendak Allah dalam diri setiap kita. Maka dengan pengalaman puncak transfigurasi, pengalaman kemuliaan salib, kemuliaan Kristus, kita pun boleh belajar menandai diri kita dengan pengalaman-pengalaman yang mampu kita rasakan berkat kehadiran Tuhan. Dan ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan yang kedua dalam perayaan Ekaristi hari ini dari Filipi bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1 memberikan kepada kita gambaran siapa diri Kristus. Ikutilah teladanku, ungkapan Paulus, perhatikanlah mereka yang hidup. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal yang aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Gambaran Paulus ini mengajak kita untuk boleh mengalami bahwa kita percaya dengan doa, relasi yang baik, itu membantu kita untuk semakin mengalami relasi yang baik dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh merasakan bahwa di balik setiap pengalaman salib selalu ada kemuliaan salib itu sendiri, kebangkitan. Atau di balik pengalaman Jumat, pengalaman salib, kita mampu merasakan hari Minggu kebangkitan karena sukacita yang kita rasakan dan kita terima. Maka mari kita mohon agar kiranya pengalaman pribadi kita, pengalaman puncak spiritual membantu kita untuk semakin teguh dalam iman akan Tuhan. Dan sadarilah bahwa bila kita sudah sampai pada level atau puncak pengalaman spiritual, kita memohon semangat kerendahan hati, bukan kesombongan rohani, tetapi mata hati yang mampu mendengarkan dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Semua mereka yang ada dalam situasi sulit hidup mereka karena dalam proses pemulihan, juga mereka yang mengharapkan doa-doa. Segala usaha, niat-niat baik kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 Maret 2022. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.